Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas contoh kasus dalam penerapan kebijakan moneter. Semoga mudah dipahami. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita akan mencari sebuah contoh ya, bagaimana kebijakan moneter itu diberlakukan. Nah, ada contoh, ini adalah berita kontekstual yang terjadi di mana Bank Indonesia melakukan pemangkasan suku bunga acuan jadi 3,50%. Pada bulan Februari 2021, BI menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 3,5 atau 3,50% untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi. Nah, apa maksudnya ini gitu ya? Sebelumnya kita lihat dulu, karena di sini ada istilah suku bunga acuan, maka kita pelajari dulu apa itu suku bunga acuan. Nah, suku bunga acuan ini tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral di Indonesia, yaitu BI, sebagai patokan bagi suku bunga produk keuangan lainnya, seperti pinjaman dan deposito. Maksudnya pinjaman itu kalau misalnya orang dengan suku bunga pinjaman yang tinggi, mungkin dia tidak akan pinjam uangnya karena bunganya tinggi gitu ya. Nah, kalau suku bunganya diturunkan, berarti orang mungkin akan tertarik untuk meminjam. Itu berarti tingkat suku bunga yang diturunkan ya pada pinjaman. Nah, deposito pun demikian. Kalau deposito kan berarti menyimpan uang dalam jangka waktu lama. Kalau diturunkan bunga depositonya, mungkin orang akan berpikir cari yang lain sehingga bunganya dapatnya lebih tinggi begitu. Gitu ya. Jadi suku bunga acuan ini tingkat suku bunga yang ditetapkan BI sebagai patokan bagi suku bunga produk keuangan seperti pinjaman dan deposito. Suku bunga ini fungsinya sebagai instrumen kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi. Jadi nanti dilihat kasusnya pada saat dia inflasi atau bukan gitu. Kalau inflasi kan jumlah uang yang beredar itu banyak, M-nya tinggi, jumlah uang yang beredar banyak, maka kalau demikian, apa yang terjadi dengan pinjaman yang diberikan oleh bank? Kalau inflasi tinggi atau harga jumlah barang, jumlah money itu ya, jumlah uang yang beredarnya banyak di masyarakat, apakah pada saat itu bank harus memberikan pinjaman kepada masyarakat atau tidak? Nah, kan kalau dia bank memberikan pinjaman, berarti M-nya tambah naik lagi gitu. Nah, dengan demikian pada saat M naik, suku bunga ini diturunkan. Suku bunga acuannya diturunkan untuk menekan agar M ini tidak naik terus gitu. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat keterangan ketika BI menurunkan suku bunga acuan, bank-bank cenderung menurunkan suku bunga pinjaman dan deposito sehingga mendorong konsumsi dan investasi. Nah, ketika BI menurunkan suku bunga, misalnya suku bunga pinjaman diturunkan, maka orang kan pinjam uang karena bunganya sedang turun gitu. Tujuannya apa ini? Tujuannya tuh bukan semata-mata biar orang pinjam uang yang banyak, tapi dalam sisi hal jumlah uang yang beredar ya, ini dia akan mendorong konsumsi dan investasi masyarakat karena dia punya uang yang banyak begitu dari hasil pinjaman bank. Nah, sekarang kita lihat pada contoh ini, bank memangkas suku bunga acuan. Gitu ya. Bank memangkas suku bunga acuan berarti bank ini menurunkan bunga pinjaman begitu. Suku bunga acuan untuk mendukung pemulihan ekonomi karena kan pada saat ini habis Covid ya, atau sedang Covid nih 2021, diturunkanlah bunganya, suku bunganya gitu. Nah, jenis kebijakannya adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter ekspansif. Ingat lagi ekspansif itu apa? Ekspansif itu untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar untuk merangsang perekonomian. Berarti kebijakannya ekspansif. Instrumen yang digunakannya adalah penurunan suku bunga. Jadi BI rate ya, penurunan suku bunga acuan. Demikian, semoga mudah dipahami. Nah, yang kedua contohnya adalah BI turunkan giro wajib minimum untuk tambah likuiditas perbankan. Kita fokus ke sini, BI turunkan giro wajib minimum. Nah, ini instrumen yang digunakan adalah penurunan giro wajib minimum dan dia jenis kebijakannya sama untuk menambah jumlah uang yang beredar, yaitu kebijakan moneter ekspansif. Bank menurunkan rasio giro wajib minimum. Kalau ratio itu kan uang yang ada di bank itu tidak semuanya diberikan gitu ya kepada nasabah, tidak semuanya dipinjamkan, jadi itu yang dimaksud. Kemudian
BI, berita yang ketiga, BI lanjutkan kebijakan operasi moneter untuk stabilkan rupiah. Nah, BI melakukan kebijakan operasi moneter dengan melakukan intervensi di pasar valuta asing dan obligasi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan global akibat pandemi. Ini juga ekspansif, menambah jumlah uang yang beredar. Dia instrumennya operasi pasar terbuka karena pada saat ini ada intervensi di pasar valuta asing dan obligasi. Jadi surat berharga, ya. Demikian contohnya dari kasus kontekstual yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.